warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat di Rumah. Nah, jumpa lagi dengan saya Rani. Kali ini saya akan membahas tema kesehatan mental yang bertepatan dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2024 tahun ini. Nah, sebentar lagi ya berarti. Nah, tema kali ini adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Nah, kita tahu bahwa di era sekarang ini banyak para wanita yang juga masuk ke dalam bursa kerja ya. Nah, mungkin banyak alasan nih perempuan-perempuan di era sekarang ini memasuki dunia kerja. Nah, selain untuk mencari menambah penghasilan, di mana kebutuhan juga semakin meningkat, sehingga perempuan atau wanita-wanita ini memilih untuk bekerja. Nah, selain itu mungkin juga ada alasan lain seperti aktualisasi diri, bahkan juga bisa menjadi penyalur emosi ya untuk bekerja. Nah, kebetulan kali ini kita bersama salah seorang psikolog dari Rumah Sakit Unan. Nah, beliau adalah Ibu Nila Anggraini, MPSI Psikolog. Oke, kita sapa dulu ya Sobat Sehat. Oke, selamat siang Ibu Nila, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat dan semangat pasti ya. Terus. Oke, baik. Sesuai dengan tema Hari Ibu tahun ini, bahwa perempuan berdaya dan Indonesia maju ya, Bu Nila ya. Tentu perempuan-perempuan yang di zaman sekarang ini dia tidak hanya memegang satu peran. Nah, kita tahu bahwa mereka memiliki peran ganda. Nah, seperti sebagai seorang ibu dan juga ibu bekerja. Nah, kira-kira benar nggak nih Bu Nila bahwa ibu-ibu bekerja ini dia memang rentan terhadap isu mental ini atau kesehatan mental ini gitu, atau lebih rentan terhadap stres seperti itu Bu Nila? Oke, jadi sebenarnya kalau yang berhubungan dengan isu kesehatan mental, mau ibu bekerja dan ibu tidak bekerja, semuanya juga berpotensi ya, gitu ya. Jadi tergantung kepada pribadi masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya kita dengar juga, misalnya beberapa ibu yang tidak bekerja, ada juga bosan nih dari pagi sampai sore rutinitas saja, sehingga muncul juga kadang-kadang ya emosi yang kadang-kadang juga nggak terkontrol gitu ya, karena mungkin tidak ada variasi dan rutinitas yang lain. Nah, itu juga ada keluhannya gitu. Jadi sama aja sebenarnya keluhannya antara ibu bekerja dengan ibu tidak bekerja. Sisi kesehatan mental itu memang tergantung kepada individu sendiri. Nah, bukan berarti juga ketika misalnya ibu tidak bekerja lebih santai dibandingkan ibu yang bekerja gitu ya. Tapi memang otomatis secara tanggung jawab jadi peran ganda ya, gitu ya. Selain mungkin peran sebagai ibu, kemudian sebagai istri, ya otomatis ada peran satu lagi ya sebagai karyawan ya, di tempat pekerjaan. Nah, dengan penambahan peran ini, ketika misalnya tidak bisa dikelola dengan baik, nah itu juga bisa menjadi salah satu ya sumber stres gitu. Iya. Ternyata benar ya, bukan berarti kita nggak mengotak-kotakan ya ibu rumah tangga dan ibu bekerja ini mereka memiliki stres yang sama, ya punya masalah yang sama juga. Nah, apakah ibu-ibu bekerja ini bisa mengetahui tidak kalau dia dalam keadaan ini kayaknya saya burnout nih atau keadaan stres, sehingga ketika dia tahu dia bisa coping nih, nah sehingga tidak jatuh ke depresi lebih berat gitu. Nah, kira ada tandanya nggak sih Bu? Iya, sebenarnya masing-masing kita punya alarm nih. Saya lagi kondisi psikologi saya sehat atau tidak. Ya, misalnya aja contohnya nih, para ibu-ibu pagi-pagi ya kan. Nah, pasti itu apalagi kalau misalnya ibu bekerja, tingkat tekanannya otomatis akan lebih besar ya. Nah, karena menyiapkan makanan, kemudian anak pergi sekolah, kemudian juga pikirannya ini telat nggak ya saya nanti ke kantor gitu ya. Nah, sehat tidak sehat itu biasanya kita lihat dari ekspresi emosi dan perilaku yang muncul. Jadi kalau misalnya salah satu contohnya misalnya pagi-pagi, kalau kita lagi semuanya bisa terkelola dengan baik, terkontrol dengan baik, pasti ketika anak bertanya, jawaban kita masih tenang. Bunda,
kaos kaki di mana? Oh iya, di dekat, ya di tempat kaos kaki gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya lagi hektik-hektiknya, Bunda kaos kaki di mana? Coba cari sendiri. Wah, nah ada udah mulai tinggi gitu ya. Nah, ini salah satu sebenarnya bentuk ekspresi emosi, kemudian juga perilaku kita ketika misalnya ada tekanan. Itu biasanya akan ada respon ya. Nah, jadi ketika ada respon seperti itu, kalau misalnya itu terus-menerus, kemudian tidak ada pengelolaan yang baik, tambah tidak ada dukungan di lingkungan sosial, ya itu juga akan bisa menimbulkan salah satu penyebab munculnya stres pada ibu gitu. Gitu. Jadi kita sendiri sebenarnya tahu ya Bu ya. Iya. Kalau kita punya alarm pada diri sendiri ya. Kayak kita akan pagi-pagi awalnya bangun tidur bisa kayak kucing manis kan. Kalau udah banyak kali bisa jadi singa betina juga nih marah-marah ke Iya. anak ya. Langsung bertanduk ya. Iya, langsung bersanduk deh. Keluar tanduknya gitu. Oke. Gini Bu, terkadang kan sebenarnya kita perempuan yang memiliki peran ganda ini tentu harus seimbang ya. Maksudnya pasti menginginkan keseimbangan antara tugas domestiknya harus jalan, terus tugas publiknya juga jalan sebagai ibu pekerja. Nah, pasti ada perasaan-perasaan dia nggak bisa memiliki waktu penuh ya buat keluarga. Dan si ibu mungkin sadar bahwa peran utamanya itu sebenarnya adalah ibu buat keluarganya. Iya, benar. Tapi karena ada peran di luar, jadi dia merasa nggak bisa seimbang nih. Iya. Wah, gimana kira-kira cara mengatasinya supaya si ibu ini bisa menyeimbangkan gitu antara dua peran itu? Ya, jadi karena peran tadi kadang-kadang kita juga memang harus intinya kalau misalnya ingin sehat itu memang harus ada keseimbangan antara ya pekerjaan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi work life balance gitu. Jadi seimbang antara pekerjaan, hidup sehari-hari dan peran-peran yang lainnya. Nah, sehingga kita berharap kondisi psikologis kita juga bisa menjadi lebih optimal gitu ya. Nah, tapi mungkin ada saat-saatnya kondisi kita misalnya seperti tadi yang bilang ada lagi ada lagi mungkin karena terlalu banyak tekanan maka akhirnya berdampak ke kondisi psikologis kita. Nah, yang pertama itu memang tadi kita punya alarm gitu ya. Ini kayaknya saya lagi nggak bagus nih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan misalnya biar lebih seimbang gitu. Nah, di dalam pekerjaan pasti ada tuntutan. Di rumah juga punya target ya. Iya. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang muncul rasa bersalah. Kok di rumah, aduh saya seperti nggak jadi ibu yang baik misal. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya, gitu ya. Itu pasti gitu ya. Nah, kok anak saya seperti ini? Atau misalnya tiba-tiba capek nyampe di rumah terus anak dimarahin. Nah, tiba-tiba ya Allah kok saya emosi ya. Nah, gitu ya kan, gitu sehingga muncul rasa bersalah dalam pengasuhan yang tidak optimal gitu. Nah, jadi ketika misalnya kita paham kondisi kita misalnya jadi lebih ini kayaknya saya saat ini kondisinya nggak maksimal nih gitu ya, emosi juga mulai enggak gitu. Nah, kita butuh waktu untuk diri kita sendiri dulu ya. Jadi memang me time itu penting untuk ibu bekerja ya. Ya. Jadi me time itu sangat penting untuk menyadari oh ya saya punya emosi yang mungkin berdampak nih sama peran-peran saya di rumah gitu ya, sama anak, sama suami atau mungkin di lingkungan pekerjaan. Karena dua-duanya saling mempengaruhi ya. Ketika memiliki permasalahan di tempat kerja, otomatis kalau kita nggak bisa kontrol diri yang bagus, kebawa ke rumah. Ya. Ketika punya masalah di rumah, ketika misalnya itu juga pengelolaan diri kita nggak bagus, terbawa ke kantor, gitu ya. Ya ada permasalahan dengan pasangan, ada permasalahan dengan anak, gitu ya. Nah itu juga bisa terbawa ke tempat kerja, gitu ya. Semuanya kena senggol, gitu ya. Iya, semuanya kena senggol, gitu ya. Gitu. Jadi, nah inilah yang penting yang sebenarnya kita memiliki keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi memang butuh waktu, kemudian punya target-target capaian tertentu gitu ya. Dan yang terpenting adalah realistis. Oh iya, Pak. Ya, kenapa? Semakin kita perfeksionis, kecemasan kita semakin tinggi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita realistis itu bukan berarti pasrah ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya realistis, gitu ya, di dalam pekerjaan, ya saya sudah mencapai kok misalnya target, gitu ya. Oke, ini sebenarnya sudah baik nih dalam capaian saya. Di rumah juga, insya Allah pengasuhannya juga sudah baik, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berharap, misalnya wajar kok. Ketika misalnya pulang di rumah, kita kan misalnya ngambil waktu sebentar, duduk, tarik nafas, ya nggak apa-apa.
rumah mungkin masih berantakan, ya boleh itu sebenarnya. Tapi kan ada beberapa yang penting kalau saya nyampe rumah itu harus saya pegang ini, pegang ini, pegang ini, semua bersih. Iya. Itu yang dirasakan di mana? Ya lumayan sebenarnya sesaknya gitu ya. Jadi berpikir realistis untuk suatu saat di saat kondisi kita mungkin tidak optimal itu penting gitu ya. Oh ya nggak apa-apa untuk sementara saya sampai di rumah saya istirahat sebentar, tarik nafas sebentar karena mungkin tekanan di tempat kerja tadi cukup besar gitu ya. Ya mungkin kita selama ini nggak biasa lihat rumah berantakan dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya ini kondisinya tidak mungkin lagi tidak emosi kita lagi nggak stabil, boleh kok sebenarnya membiarkan sebentar gitu ya. Benar. Iya itu penting gitu ya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang ibu-ibu kan semua harus under control. Semakin kita merasa semua harus dalam kontrol kita, itulah stresnya akan semakin tinggi gitu. Ditambah lagi nih mungkin zaman sekarang sosial media ya, Bu Nila. Aduh, ini kiblatnya banyak nih ibu-ibu buat apa namanya tuh untuk dalam pengasuhan. Terus dalam kehidupan lah, misalnya tuh rumah sebersih ini, seestetik ini gitu, misalnya kan dalam pengasuhan. Tentu ini juga akan mempengaruhi nih pola pikir si ibu dalam pengasuhan anaknya. Apalagi war-nya banyak, working mom dan full time mom. Iya, yang selalu diperdebatkan yang nggak ada habisnya. Ya, yang nggak ada habisnya. Mungkin boleh dikurang-kurangi kali ya sosial medianya ya Bu Nila ya. Iya, jadi nggak ada yang namanya misalnya jadi full mom, oh saya adalah orang yang terbaik. Nah, belum tentu juga sebenarnya ya. Nah, ketika misalnya saya sebagai ibu bekerja, berarti saya orang yang gagal. Nah, itu bukan gitu ya. Karena apa? Sebagai seorang individu, nah ini kita berbicara sebagai person ya gitu. Kita memang punya tanggung jawab di rumah, kita punya tanggung jawab di tempat kerja, kita juga punya tanggung jawab dan peran di masyarakat. Nah, itu tadi makanya jadi dengan tema perempuan berdaya, itu berdaya di semua aspek sebenarnya ya gitu ya. Jadi tidak mengecilkan lebih baik satu sisi daripada sisi yang lain, tapi pilihan itu sebenarnya adalah sebagai sebuah yang kita pilih yang memang sesuai dengan kondisi kita saat itu gitu. Jadi nggak ada yang bilang ketika misalnya oh ya dia full mom ini anak semuanya mungkin akan di bawah pengontrolan yang bagus gitu, sehingga saya ketika saya bekerja wah saya tidak bisa tuh seperti teman saya yang bisa menghandle semuanya. Nah gitu ya. Sehingga itu selalu diperdebatkan di medsos ya. Nah, mana yang lebih bagus, ini lebih ini enggak gitu ya. Yang lebih bagus adalah ketika kita melaksanakan sebuah peran kita maksimal di sana. Nah, itu dia ya. Jadi lupa nih sama kapasitas diri sendiri jadinya. Benar. Karena ngelihat kok bisa ya, seperti saya juga harus begitu tuh, atau saya juga harus kelihatan sempurna juga nih menjalankan, padahal dia enggak. Misalnya kita harus mengukur juga kapasitas diri karena mungkin ya Bu Nila ya, pengasuhan itu atau orang lihat parenting zaman sekarang ya banyak kiblatnya. Iya. Karena memang intinya cuma satu ya, ibu yang sabar mungkin dan bisa mengontrol dirinya. Intinya kalau misalnya keberhasilan dari pengasuhan itu adalah mengenal kapasitas kita sebagai orang tua dan mengenal tugas perkembangan anak. Oke, gitu ya. Gimana polanya? Itu memang akan berbeda-beda setiap orang, gitu ya. Karena apa? Misalnya lingkungan, pendidikan, gitu ya. Tapi di saat kita mengenal diri kita, memahami kapasitas kita sebagai orang tua, gitu ya, dan sebagai orang tua yang selalu ingin belajar dan paham juga nih aspek tumbuh kembang anak. Nah, itu oke, gitu ya. Ini masih dalam pengasuhan. Nah, pengasuhan dan ibu bekerja tadi, kita tahu bahwa pandangan di masyarakat ini ya, bahwa mungkin ibu bekerja itu membutuhkan bantuan asisten rumah tangga atau pengasuh untuk bisa menjaga anak atau mengasuh anaknya selama dia bekerja, gitu kan. Nah, sedangkan pandangan di masyarakat mungkin membuat si ibu menjadi merasa bersalah nih. Kok bekerja? Kenapa sih nggak ngasuh anak aja di rumah? Kenapa sih harus bekerja, gitu kan? Kenapa sih maunya ninggalin anak di rumah sama orang nggak dikenal atau orang-orang baru dikenal gitu. Nah, ini bagaimana sih sikap seorang ibu bekerja untuk bisa menyikapi pandangan, minimal buat copingnya dirinya lah supaya dia tidak terlalu merasa bersalah telah meninggalkan anaknya di rumah. Nah, kalau misalnya kita memang perlu ya, misalnya memperhatikan seperti apa lingkungan, kemudian masukan dari lingkungan itu penting, gitu ya. Tapi tetap, gitu ya, ketika kita merespon hal-hal yang terjadi di lingkungan, itu memang sesuai dengan konteks diri kita juga, gitu ya. Itu sama.
kalau kita mendengarkan semua misalnya yang namanya komentar orang, sama juga dengan ibu yang di rumah. Percuma dong sekolah tinggi-tinggi. Nah, gitu. Iya, Jadi benar, semuanya benar, itu menjadi salah gitu ya. iya, benar. Kalau kita pilihannya di rumah, ya pasti akan juga ada komen. Percuma dong kamu sekolah tinggi-tinggi tapi di rumah saja. Nah, ketika kita pilihannya bekerja, kamu gimana sih jadi ibu? Pilihannya kok bekerja, seharusnya jaga anak di rumah. Nah, gitu ya, gitu. Jadi apapun keputusan itu pasti akan ada ya mungkin pro dan kontranya. Nah, itu pasti gitu ya. Nah, tapi ya tetap gitu ketika misalnya kita punya sebuah pilihan, nah itu adalah pilihan yang saat ini mungkin menurut kita dan pasangan. Nah, ini sebenarnya pilihan itu harus dua ya. Ya, benar, harus berdasarkan dua-duanya. kesepakatan gitu ya. kesepakatan. Apakah saya harus bekerja atau misalnya saya di rumah gitu. Sehingga ketika pilihannya memang bekerja, diharapkan dukungan dari suami juga besar. Nah, seperti apa nih, Dok? Nah. Bu, dukungan suami nih terhadap ibu bekerja ini? Iya, jadi kalau selama ini mungkin peran suami atau peran ayah secara umum di masyarakat, peran ayah dan peran suami itu adalah ekonomi, bekerja cari nafkah, ya gitu ya. Nah sebenarnya kalau apalagi sekarang nih, alhamdulillah kesadaran terhadap peran suami dan peran ayah itu semakin besar, gitu ya dalam pengasuhan. Nah gerakan-gerakan keayahan itu juga semakin besar sekarang gitu. Dengan besarnya gerakan keayahan ini sehingga pekerjaan di rumah yang berhubungan dengan pengasuhan itu akhirnya menjadi tanggung jawab bersama. Iya, jadi bukan tanggung jawab ibu. Ketika gagal, nah tuh lihat tuh anak kamu, ya, gitu ya. Apalagi ibu bekerja ya, dia nggak full time, maksudnya nggak bersama anak kan. Nah, dia cuma punya sisa waktu mungkin nggak berapa jam untuk bersamai anaknya dalam belajar. Nah itu ya Bu ya, perannya suami, jadi perannya sama suami handle benar, samanya. gitu. Nah pagi-pagi misalnya untuk anak-anak yang belum bisa misalnya untuk latih diri sendirinya belum bagus, belum bisa mandi dan segala macam. Kalaulah ibu mengerjakan dari A sampai Z, bangunin anak, mandi semuanya, itu memang keriting ya. Gitu ya. Nah tapi kalau misalnya pagi-pagi udah ada pembagiannya, oke mandi nih, bapak nih yang bantu mandiin, seibu lagi masak di dapur. Nah itu kan emosinya pas lagi bekerja pun buka pintu mau pergi bekerja itu agak lebih lebih lega ya. Tapi kalau misalnya dari A sampai Z mulai bangunin anak, mandiin segalanya, sampai bangunin suami yang kadang-kadang nggak mau bangun itu juga nambah jadinya. Tapi kalau ada pembagian peran yang seperti itu, biasanya ya bapak akhirnya semakin dekat dengan ayah dengan anak secara emosi gitu ya. Kemudian emosi ibu juga jadi lebih positif. Jadi positif tidak emosi ibu tuh tergantung kepada bagaimana dukungan yang diterima dari suami. Nah, gitu ya. Iya, benar-benar. Berarti memang pengasuhan milik bersama ya. Terus urusan rumah tangga juga milik bersama. Nggak ada intinya ya, maksudnya karena sudah milik bersama, tentu tidak akan saling menyalahkan ya Bu Nila ya. Oke, tadi ada nyinggung-nyinggung soal me time juga nih Bu Nila. Dan kadang memang kita sebagai ibu bekerja nggak bekerja sih sebenarnya butuh me time sih sebenarnya. Tapi yang menjadi dilema ketika me time ini adalah kan harus meninggalkan rumah atau meninggalkan anak. Nah pikiran badan me time, pikirannya nggak me time gitu. Jadi gimana nih? Itu dia. Nah sebagai seorang ibu kita juga harus memiliki trust sama suami. Suami sebenarnya juga mampu melakukan peran pengasuhan. Nah sebagian besar kan dia pergi tapi pikiran aduh di rumah ini anak gimana ya, udah makan atau gimana tuh, ini pasti nggak beres nanti dan segala macam gitu ya. Nah itu mungkin hal-hal yang perlu dilatih. Nah untuk suami juga harus bisa menciptakan trust istri. Nah gitu ya. Jadi istrinya bisa percaya, suami juga bisa memunculkan trust kalau saya juga bisa kok berbagi gitu ya. Nah jadi sewaktu misalnya ya itu tadi adanya waktu untuk diri sendiri, melakukan hal-hal yang mungkin kita senangi, ya kan beda-beda tipe orangnya. Ada yang hobinya masak, ya alhamdulillah di rumah dengan berbagai ini selesai gitu ya. Ada yang hobinya ke beli buku, ya terserah. Ada yang hobinya nongkrong, boleh. Ada yang mau ke salon dulu, ya boleh. Ada yang hobinya shopping, ya asal jangan pulang-pulang sakit kepala. Karena ATM habis. Iya. Pengennya me time buat healing, pulangnya pusing. Pusing gitu ya. Maksudnya ya seperti itu. Hal-hal yang kita tahu pasti tempat mungkin atau kondisi yang itu memang safe place kita. Tempat paling nyaman bagi diri kita sendiri itu masing-masing pasti ada gitu. Nah itulah yang harus kita jumpai gitu. Nah apakah ketika kita meninggalkan anak sebentar kita bersalah, terus kita bukan sebagai ibu yang baik, wah ibunya enak cekikikan di luar, anak nangis di luar di rumah atau tidak terurus.
gitu ya. Enggak, sebenarnya itu fungsinya apa? Untuk membuat emosi ibu atau dalam tanda kutip ibunya waras lagi gitu ya. Dalam tanda kutip gitu. Menjaga kewarasan itu penting. Menjaga kewarasan itu menjadi hal yang penting. Yang penting gitu. Intinya itu aja. Capek boleh. Nah ya, gila jangan. Ibu ya jangan sampai gila gitu. Oke, nih terakhir nih Bu Nila udah panjang lebar sekali kita membahas ibu bekerja dengan kesehatan mentalnya. Nah di Hari Ibu di tahun sekarang ini dengan tema perempuan berdaya dan Indonesia maju, kira-kira nih apa harapannya Bu Nila terhadap kesehatan mental nih terhadap ibu-ibu pekerja ini, sehingga ketika mereka menjalani atau kita menjalani perannya itu nggak termasalah terbebani. Nah itu akan merasa lebih ringan gitu. Oke, ya temanya kan bagaimana ibu berdaya. Ya, ibu berdaya ini sebenarnya luas, tidak fokus ke ibu bekerja, tapi ibu secara umum gitu ya. Jadi bukan berarti ketika kita tidak bekerja kita tidak berdaya, tidak gitu ya. Jadi ketika kita tidak bekerja kita juga bisa gitu memberikan kontribusi yang luas gitu, sehingga kita juga memiliki kemauan bermaknaan hidup gitu ya. Karena apa? Semakin banyak kita memberikan kontribusi untuk lingkungan kita, hidup kita akan semakin bermakna. Dan disitulah muncul hal-hal emosi yang menjadi lebih positif gitu. Jadi berdaya tidak hanya mungkin dari bagaimana peran kita menjadi optimal, nanti juga diharapkan memang perempuan itu juga berdaya secara ekonomi, berdaya secara sosial gitu ya. Kemudian juga berdaya secara politik, banyak sih sebenarnya konsep berdaya itu gitu. Nah ya, kenapa ketika misalnya perempuan itu berdaya, maka ya otomatis gitu ya akan menciptakan anak-anak yang tangguh gitu ya. Jadi ketika ibunya juga tangguh, nah kenapa? Itu tadi tetap ya madrasah pertama itu pada ibu gitu ya. Nah kondisi-kondisi ibu yang tadi yang berhubungan dengan isu kesehatan mental itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis dari anak sendiri gitu. Maka penting untuk ibu untuk yang seperti tadi, mau dia bekerja atau tidak bekerja, tetap ya kita harus memiliki self awareness yang tinggi, kesadaran diri kita tinggi nih. Ini kayaknya saya lagi nggak oke nih. Oke ya. Nah, ketika udah mulai mungkin biasanya lihat susu di lantai tumpah, masih aman, ambil lap. Ya. Tapi kalau misalnya kita lagi ini langsung anaknya marah, kemudian emosi jadi tidak terkendali, ya betapa banyak kita lihat misalnya ibu tiba-tiba masukin anaknya dalam bak, ibu tiba-tiba misalnya membunuh anak gitu ya. Nah, itu bukan berarti ibu tidak sayang sama anak gitu ya. Tapi memang kondisi kesehatan mental ibu lah yang akhirnya membuat kejadian-kejadian yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Nah, sehingga penting dukungan terhadap seorang ibu, baik dari suami, keluarga terdekat, orang tua, ataupun lingkungan, gitu ya. Kenapa? Semakin banyak penilaian negatif, semakin sering ibu merasa tidak diterima terhadap peran yang sudah dilakukannya, itu sangat mempengaruhi kondisi psikologis ibu, gitu ya. Nah, secara gak sadar kadang-kadang juga masyarakat mempengaruhi. Ini anak kok kecil sekali, umurnya udah berapa? Nah, komen-komen yang kadang-kadang gimana? Yang ibu merasa bersalah ya. Yang merasa bersalah gitu ya. Nah, ini yang akhirnya tanpa sadar ya lingkungan kadang-kadang juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental ibu gitu ya. Ya, tapi terlepas dari itu semua gitu ya. Jadi orang lain, lingkungan pasti akan mempengaruhi kita gitu ya. Tapi kita punya kesadaran gitu. Seberapapun orang pernah membuat rasa sakit sama kita, tapi tetap kita kok sebagai seorang wanita yang tangguh harus mengusahakan diri kita untuk keluar dari rasa itu semua gitu ya. Nah, akhirnya kita harus cari pola terhadap diri kita sendiri, punya alarm ketika kondisinya seperti ini apa yang harus saya lakukan. Ketika misalnya saya tidak bisa lagi mengontrol diri saya, maka kayaknya saya harus nih ke tenaga profesional. Jangan malu gitu ya. Langsung underestimate nih orang-orang udah pergi ke kan psikolog cuma curhat doang kan Bu ya. Kan orang-orang di luar sana stereotipnya kan ada gangguan jiwa nih kayak gitu kan. Jadi ada masalah apa ini? Gitu, jadi dia merasa jadi masih tabu mungkin masih untuk berkunjung ke psikolog gitu ya. Sementara gitu ya, sebagian orang ketika punya masalah itu nggak semuanya ingin penyelesaian. Iya. Terkadang hanya ingin didengar oleh orang lain ya. Ketika orang ada yang membantu untuk mendengarkan dan memahami dan tidak ada judgement di sana, itu akhirnya akan membuat kondisi emosi ibu akan semakin Nah, di sini sebenarnya peran bapak-bapak gitu ya. Walaupun kadang bapak-bapak sulit melihat ibu menangis, nah
gitu ya, melihat perempuan menangis gitu. Tapi ketika punya masalah sebenarnya ibu-ibu pengennya didengar dan dipahami, gitu. Bukan ditinggalkan ya. Nah, kadang-kadang nggak betah lihat ibu nangis pergi sebentar gitu ya. Yang dibutuhkannya cuma itu gitu. Nah, sebagai seorang ibu ya insya Allah seberat apapun yang kita lakukan sekarang gitu ya, mungkin kita tidak menjadi anak-anak kita itu sebenarnya nggak menuntut kita menjadi ibu yang perfect, tapi anak-anak kita tuh ingin kita adalah menjadi ibu yang bahagia. Ya, karena ketika kita bahagia, anak pasti bahagia. Itu dia. Di akhir kata. Iya, benar. Ya, sobat sehat, ini sudah semua informasi ya kita berikan dengan pakar kita ya, Ibu Nila Anggreni, psikolog di Rumah Sakit Tunan. Mungkin ini beberapa informasi yang sudah diberikan oleh Ibu Nila mungkin bisa menjawab nih beberapa masalah atau beberapa yang menjadi gundah gulananya sobat sehat di rumah ini. Nah, bisa dengan mendengarkan informasi tadi bisa ya self controlnya lebih terjaga, terus juga awarenessnya, alarmnya juga lebih hidup lagi ya tentang ininya, apakah dia merasa burnout atau merasa stres, sudah bisa hidup lagi alarmnya untuk bisa mengcoping ya dengan baik emosi-emosinya. Terus memiliki peran ganda itu mungkin tidak mudah, tapi bisa diusahakan. Nah, intinya tadi kata Bu Nila, jadilah perempuan tangguh. Nah, dan ibu yang bahagia agar keluarga juga bahagia. Iya, Oke, terima kasih Bu Nila. Luar biasa sekali informasi hari ini. Semoga kita bisa buka lagi ya, kulik-kulik lagi mungkin tema yang lain, mungkin yang lagi happening yang akan dibahas. Betul. Iya. Atau mungkin Bu Nila sapa dulu sobat sehat untuk penutupan closing statementnya. Oke ya, sobat sehat semuanya. Ini hari ini kita temanya masih mungkin bagaimana seorang ibu menjadi lebih tangguh gitu ya. Yang jadi titik tekan kita seperti yang tadi ya. Anak-anak kita tidak mengharapkan sebenarnya kita menjadi ibu yang perfect, yang baik, yang bisa melakukan segala macam dari A sampai Z. Tapi yang paling diharapkan oleh anak-anak kita adalah menjadi ibu yang bahagia, dan kebahagiaan itu bisa kita ciptakan. Semangat sobat sehat semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke dah.